Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya bar itu doa apa ngene iki? Ya maem lho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Oh iya, nggih Bu, wau Jumatan khutbah apik. Khutbah sapa ya mau? Sekolah Lampung sekolah. Iya, sekolah Lampung. Oh iya. Saudaraku, ini obrolan makan malam tak ceritani isi khotbah Jumatan tadi sing judulnya penyesalan. Semua orang pasti pernah yang namanya menyesal. Kayak contoh, kayak apa nih latar belakang, kayak ilustrasi kalau kita pernah menyesal karena tidak berinvestasi di situ. Kenapa barang itu tidak saya beli? Ternyata 3 tahun kemudian harganya naik. Kenapa saya tidak begitu, tidak begini? Itu penyesalan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata begitu ilustrasinya. Ya memang betul dulu tutupan ini. Terus yang intinya, tapi nanti akan ada penyesalan yang tidak ada gunanya. Tadi disebutkan juga kenapa pada waktu kecil saya kok leher terus Bu, kok tidak belajar baca Quran, terus setelah tua baru terasa. Tapi itu penyesalan yang masih belum terlambat, karena di usia tuanya masih bisa belajar, meskipun ya itu dia namanya penyesalan. Tapi nanti akan ada penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Apa itu? Ya itu pada waktu hari kiamat semua dijadikan oleh Allah gunung-gunung seperti kapas berterbangan. Semuanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan seorang ibu yang mempunyai bayi pun lupa akan bayinya. Seperti itu. Tuh. Nah, penyesalan di saat itu sudah tidak berguna lagi. Pada waktu itu akan disadarkan semuanya, oh ya ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Ya saudaraku, begitu juga saya hubungkan dengan kehidupan saya pribadi saat ini. Itu saya juga tidak akan mau nanti menyesal apabila diberi kesempatan oleh Allah SWT merawat orang tua semacam ini, merawat orang tua yang kondisinya semacam ini. Itu saya tidak mau menyesal nanti. Jadi saya manfaatkan baik-baik, karena ini pintu surga saya yang paling indah dan paling mudah. Nggih, Bu, nggih. Itu akan saya manfaatkan betul nih, saya rawat. Ya meskipun barusan tadi sholat maghrib kita imami, kita berjamaah dengan istri, tapi ternyata kudungnya ibu dilepasi sudah berapa kali, 2 kali. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ya kita harus bersabar juga. Itu. Jadi
saya berusaha mengendalikan kejengkelan saya terhadap hal-hal yang dilakukan oleh ibu yang ya saya sampai sholat itu bisa pernah 3 kali. Akhirnya ya saya tuntun saja. Saya tuntun. Kalau diimami ya kita baca surat itu sudah lepas semuanya. Itu terus kemudian tadi juga khotbah berpesan ya, yang penting itu 2 hal. Ikhlas. Yang pertama ikhlas. Itu harus kita dahulukan. Jadi semuanya dilandasi dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itulah intinya penyesalan itu supaya tidak terjadi pada kita. Kita harus memanfaatkan. Ini akan saya manfaatkan betul karena saya disediakan oleh Allah orang tua untuk berbakti. Ya meskipun tidak bisa saya membalasnya, tapi setidaknya diberi kesempatan oleh Allah semacam ini tidak akan saya sia-siakan. Kemudian tadi juga menyinggung juga, para istri supaya juga menggunakan kesempatan, jangan disia-siakan daripada nanti menyesal nanti. Gunakan pintu surgamu, nah yaitu suamimu. Buatlah, hargailah. Tadi dipesankan di khotbah itu semacam itu. Jadi cocok sekali dengan apa yang ini sedang saya alami ini. Bahwasanya ibu saya akan saya manfaatkan betul untuk saya mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kemudian para wanita supaya itu tadi jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tidak bisa memanfaatkan mencari ridho suami. Saya juga jangan sampai menyesal saya nanti mencari ridho ibu orang tua, ya. Yang saya cari ridhonya ibu supaya saya tidak menyesal karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, nggih Bu. Ibu pernah ngeten niku niku. Nggih. Ini saudaraku, mari kita manfaatkan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ini obrolan di malam hari ini. Kita sambil makan, kita sambil ngobrol dengan ibunda tersayang. Ya semoga ini ada manfaatnya. Semoga ini ada faedahnya untuk pembelajaran kita semuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini saya campur semangka ini. Nah, ini saya campur semangka setiap suapan ini karena memang saya mengantisipasi apa ini? Dehidrasi karena ibu minumnya sangat sedikit sekali. Jadi supaya cairannya tidak kurang di dalam tubuh itu saya kasih semangka ini. Kan semangka kan buah nopo niku? Buahnya kan banyak air, mengandung air. Itu, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran kita semuanya.